Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pintar yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran online TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silahkan mohon dipersiapkan buku paketnya, buku tulisnya, dan alat tulisnya. Mohon semuanya bisa berkonsentrasi dalam menyimak dan memahami materi yang diberikan. Pada hari ini kita akan mempelajari bab 3 tentang akses informasi modern. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah: pertama, siswa dapat memahami internet sebagai penyedia informasi. Kedua, siswa dapat memahami pengertian www atau www. Ketiga, siswa dapat memahami alamat di internet atau istilahnya URL. Keempat, siswa dapat menumbuhkan nilai-nilai karakter, yaitu bijak dalam menggunakan internet. Pada zaman globalisasi yang semakin maju dan berkembang pesat dalam bidang teknologi, kita diberi kemudahan dalam mendapatkan akses informasi dan komunikasi. Media informasi modern antara lain televisi, radio, koran, majalah, dan internet. Pada hari ini kita akan membahas materi internet lebih dalam. Internet adalah kumpulan atau jaringan komputer yang tersebar di berbagai negara. Terhubung ke internet berarti terhubung dengan jutaan komputer di seluruh dunia, membentuk jaringan komputer paling besar, sehingga kita akan mampu mendapatkan informasi dari berbagai orang di belahan dunia. Internet singkatan dari Interconnection Networking. Alamat internet disebut internet address, seperti www.google.com dan www.gmail.com. Internet sebagai salah satu sumber informasi saat ini berkembang dengan pesat dan diminati. Ada dua peranan internet yang sangat penting atau manfaat internet. Pertama, sebagai sumber data dan informasi. Sebagai sumber data dan informasi, internet menyimpan berbagai jenis informasi dengan jumlah yang tidak terbatas. Kita dapat mengakses segala informasi di internet tentang belahan dunia manapun. Kedua, internet sebagai sarana pertukaran data dan informasi. Sebagai sarana pertukaran informasi, internet dapat digunakan untuk mengirim dan menerima informasi dari komputer satu ke komputer lainnya tanpa dibatasi oleh jarak fisik. Akses dan pertukaran informasi itu dilakukan dalam waktu yang sangat cepat. Tapi perlu diperhatikan dan diingat bahwa kita harus bijak dalam menggunakan internet. Gunakan internet untuk hal-hal yang baik. Komputer yang terhubung dengan jaringan internet harus memenuhi standar, yaitu World Wide Web atau biasa disebut dengan web. Dengan fasilitas web, kita bisa mengakses informasi-informasi di internet yang berupa teks
ataupun dokumen multimedia seperti gambar, suara atau audio, video, animasi, dan lain-lain. World Wide Web atau WWW adalah sekelompok teks dan dokumen multimedia yang saling terhubung. Keterkaitan halaman melalui teks disebut dengan hypertext. Sedangkan keterkaitan antara dokumen multimedia disebut dengan hipermedia. Manfaat layanan World Wide Web di antaranya adalah: pertama, sebagai sumber informasi untuk memperkaya materi-materi pelajaran. Kedua, sebagai media untuk menawarkan produk perusahaan atau iklan. Ketiga, sebagai media untuk mencari teman baru yang ada di seluruh dunia. Keempat, sebagai media untuk berkirim surat atau file antar teman. Ketika kamu akan menggunakan internet untuk mencari informasi, kamu harus mengetahui nama web yang akan dikunjungi. Setiap halaman web memiliki alamat yang disebut dengan alamat web. Penulisan alamat web mengikuti ketentuan format standar yang disebut dengan URL. URL atau Uniform Resources Locator adalah rangkaian karakter menurut format standar tertentu yang digunakan untuk memberitahu alamat dari suatu sumber seperti file, dokumen, dan gambar yang ada di internet. URL berfungsi untuk menunjukkan alamat pada web yang berisi file dokumen yang terdapat di internet. URL terdiri atas 4 bagian. Berikut adalah penjelasannya. Ini adalah contoh URL atau bisa disebut juga link ya. URL ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama disebut protokol. Kemudian yang kedua disebut nama host komputer. Bagian yang ketiga ini disebut domain. Contoh lainnya adalah twitter.com, google.com, gmail.com, dan lain-lain. Kemudian bagian yang keempat adalah directory. Ini adalah bagian-bagian URL atau links. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah: pertama, internet adalah kumpulan atau jaringan komputer yang tersebar di berbagai negara. Kedua, komputer yang terhubung dengan jaringan internet harus memenuhi standar yaitu World Wide Web supaya bisa terkoneksi atau mendapatkan akses untuk informasi-informasi yang dibutuhkan. Kemudian URL berfungsi untuk menunjukkan alamat pada web yang berisi file dokumen yang terdapat di internet. Bagian URL terdiri dari protokol, host, domain, dan directory. Demikian penjelasan materi pada hari ini, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Silahkan dikerjakan tugasnya dan dipelajari kembali materi yang sudah diberikan. Terima kasih. Pada akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.